Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai defisiensi unsur hara pada tanaman. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yakni kita dapat mengetahui ciri-ciri tanaman yang mengalami defisiensi unsur hara. Nah, unsur hara ini merupakan unsur-unsur yang diperlukan bagi tumbuhan. Jadi, tumbuhan atau tanaman sama seperti halnya dengan manusia, membutuhkan nutrisi atau unsur hara untuk terus tumbuh dan berkembang. Nutrisi ini diperoleh dari tanah, air, dan udara, sehingga ketika tanaman kekurangan nutrisi, mereka akan mengalami gejala-gejala defisiensi yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, produksi, dan bahkan menyebabkan kematian. Nutrisi pada tanaman terbagi atas dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam jumlah yang relatif tinggi dibanding unsur hara mikronutrien. Kandungan unsur hara makro pada jaringan tanaman seperti nitrogen itu memiliki 1000 kali lebih besar daripada kandungan unsur hara mikroseng. Nah, adapun unsur-unsur pada makronutrien terdiri atas karbon, kemudian ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen, ada sulfur, kemudian ada fosfat, ada kalium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan unsur-unsur mikronutrien terdiri atas boron, kemudian ada klorin, ada tembaga, kemudian ada besi, ada mangan, ada molibdenum, dan ada seng. Jadi, saya sebutkan tadi bahwa apabila unsur hara ini tidak tercukupi pada tanaman, maka akan mendapatkan atau menunjukkan gejala-gejala defisiensi unsur hara. Defisiensi unsur hara merupakan kondisi di mana tumbuhan mengalami kekurangan atau kehilangan unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dan gejala defisiensi unsur hara ini dapat kita lihat baik dari segi fisiologis maupun dari segi morfologi. Jadi apabila tumbuhan terlihat pucat kekuningan atau klorosis, maka tumbuhan tersebut dikatakan mengalami kekurangan klorofil. Nah, apabila daunnya mengering pada tepinya atau disebut sebagai nekrosis. Kemudian ada pula tanaman kerdil. Nah, ketiga gejala-gejala ini merupakan beberapa bentuk dari kekurangan unsur hara pada tumbuhan. Pada video kali ini kami melakukan pengamatan terkait defisiensi unsur hara pada tumbuhan. Jadi, sebelum menayangkan video terkait pengamatan unsur hara pada tanaman, perlu kita siapkan alat dan bahannya, yaitu ada buku penuntun, alat tulis, dan handphone. Merupakan tanaman sawo kecik atau sering dikenal dengan nama latin Manil carcauki. Nah, sawo kecik ini merupakan satu tumbuhan budidaya, tetapi jika kita lihat pada bagian-bagian daunnya, sawo kecik ini mengalami yang namanya defisiensi nutrisi. Dapat dilihat pada daunnya yang menguning. Nah, daun yang menguning ini menandakan bahwa tumbuhan mengalami kekurangan kalium dan fosfor. Baik, jadi di sini terdapat tanaman cabai atau yang dikenal dengan istilah Capsicum annum, di mana memiliki ciri-ciri yaitu daunnya berwarna kuning dan pada tepinya itu sedikit terbakar, di mana pada warna kuning ini menandakan terjadi kekurangan unsur kalium dan fosfor, sedangkan terbakar karena kekurangan natrium dan kalium. Baik, jadi di samping saya ini ada tanaman singkong yang dikenal dengan Manihot esculenta. Nah, dari daun singkong ini menunjukkan gejala kekurangan unsur hara magnesium yang ditandai dengan menguningnya daun.
hasil pengamatan yang dilakukan tadi, maka diperoleh data yang disajikan di layar. Nah, ada 3 jenis tanaman yang dilakukan atau yang diamati, yakni ada sawo kecik atau manul karaoke, kemudian ada cabai atau capsicum annuum, dan yang ketiga itu ada ketela pohon atau Manihot esculenta. Tumbuhan yang mengalami defisiensi nutrisi atau unsur hara itu dapat kita amati dari segi morfologinya. Di sini dapat dilihat bahwa tumbuhan pada bagian daunnya terlihat menguning, kemudian tepinya sedikit terbakar. Jadi dapat dikatakan bahwa tumbuhan sawo kecik ini mengalami yang namanya klorosis atau kekurangan klorofil dan nekrosis, sehingga menandakan bahwa tumbuhan tanaman sawo kecik mengalami kekurangan fosfor dan kalium. Kemudian pada tanaman yang kedua yaitu cabai atau capsicum annuum dapat kita lihat pada morfologinya. Di sini daunnya terlihat hijau pucat dan agak sedikit terbakar, yakni peruratannya itu sangat kentara. Hal ini menandakan bahwa tumbuhan cabai mengalami kekurangan nitrogen dan kalium. Kemudian selain menunjukkan gejala kekurangan nitrogen dan kalium, tumbuhan cabai ini juga terlihat menguning sehingga disebut sebagai mengalami defisiensi nutrisi karena kekurangan fosfor dan kalium. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketela pohon atau Manihot esculenta. Dapat diperhatikan juga pada sisi morfologinya daun terlihat menguning dan sedikit pucat, sehingga tanaman ketela pohon ini mengalami kekurangan magnesium dan fosfor serta kalium. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, terdapat 2 jenis tanaman yang mengalami defisiensi nutrisi, yakni sawo kecik atau Manil karakauki dan cabai atau capsicum annuum. Sawo kecik memiliki defisiensi nutrisi yang tampak pada daunnya yang menguning, yang disebabkan karena adanya kekurangan fosfor dan kalium, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan. Tidak hanya pertumbuhan, tetapi produksi buah pun menurun dan kualitas buah yang menurun. Kemudian pada tanaman cabai atau capsicum annuum memiliki gejala yang di mana daunnya berwarna hijau pucat dan terbakar. Hal ini disebabkan karena kekurangan nutrien dan kalium, sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan tanaman. Kemudian produksi cabai yang menurun yang menyusul pada kualitas dari cabai tersebut yang akan menurun. Perlu diketahui bahwa gejala yang paling umum dari defisiensi unsur nitrogen pada tanaman adalah klorosis, seragam dari seluruh helai daun dari daun yang lebih tua, yang dimana warna hijau daun yang terserang menjadi lebih cerah, sehingga daun tampak kuning. Kemudian proses pencerahan menyebar ke daun yang lebih muda dan penuaan pada daun yang lebih tua dimulai. Fosfor merupakan nutrisi pada tumbuhan utama dan sangat penting untuk metabolisme energi. Berkurangnya pemuaian daun yang menyebabkan daun tampak hijau lebih gelap atau bahkan kebiru-biruan. Unsur fosfat berfungsi untuk menghindari radikal yang dapat merusak struktur dan molekul seluler, yang dimana unsur fosfat ini dapat menghasilkan antosianin yang dapat menyerap radiasi ultraviolet yang berbahaya dan bertindak sebagai pengikat radikal bebas. Kalium merupakan unsur penting untuk pertumbuhan, yang dimana perkembangan dan reproduksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa defisiensi nutrisi pada tanaman dapat menyebabkan berbagai gejala dan dampak negatif.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan dengan cara pemberian pupuk yang tepat dan seimbang.